Kembali bersama kami di AISUD, pemirsa. Petugas gabungan masih terus melakukan pencarian korban banjir bandang dan longsor di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dan berikut liputan Arlista Hadi di Kampung Tengah, Kecamatan Palembayan, Agam, Sumatera Barat. Ya pemirsa, proses pencarian korban di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat masih berlangsung. Seperti ada di sebelah belakang saya, betapa puluhan rumah luluh lantak rata dengan tanah, dan yang kami injak ini adalah sebelumnya rumah, bahkan atap rumah. Satu persatu petugas mengecek dengan sebilah bambu, menusuk-nusuk ke dalam tanah untuk memastikan bahwa tanah tersebut aman untuk diinjak, dan jika memang masuk ke dalam tanah cukup dalam, dan ini juga bisa membantu mereka untuk menemukan jasad yang masih tertimbun di dalam tanah untuk memaksimalkan pencarian korban. Petugas dibantu oleh K9. Kami mendapatkan informasi ada 2 K9 yang diterjunkan untuk pencarian pada hari ini. Sekarang hari ke-11. Untuk jumlah data korban yang kami himpun saat ini adalah sebanyak 240 orang menjadi korban, 155 meninggal dunia, 40 orang luka berat dan 29 orang luka ringan. Untuk kondisi cuaca hari ini, untuk hari ini bisa dikatakan cerah, namun kami tidak tahu apakah nanti sore akan turun hujan seperti hari kemarin, karena memang untuk cuaca sangat mempengaruhi petugas untuk meneruskan atau tidaknya pencarian korban. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Arlista Hadi Leman melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat koordinasi penanganan dampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Rapat terbatas dengan sejumlah menteri dilakukan usai Presiden Prabowo Subianto melakukan peninjauan dampak banjir bandang di Aceh. Rapat digelar di Posko Terpadu Penanganan Bencana Alam Aceh di Landasan Udara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Aceh. Kemudian Prabowo mengaku mendapat laporan kondisi di wilayah bencana masih memprihatinkan, sehingga ia mendorong semua pihak agar memberikan perhatian khusus untuk menangani bencana. Salah satunya meminta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait mempercepat proses relokasi hunian bagi warga terdampak banjir. bendungan. Selain itu, Presiden juga menyinggung Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang pergi umroh tanpa izin kala wilayahnya terdampak bencana. Kemudian gubernur dan para bupati melaporkan pokoknya kita bantu ya. Kalian yang di depan, kalian panglima terdepan, kalian yang harus bekerja keras untuk rakyat ya. Jadi yang bisa saya kerahkan adalah dukungan untuk kalian supaya kalian tidak ragu-ragu ya. Baik. Siap, terima kasih Pak Presiden. Terima kasih. Hadir semua bupati. Terima kasih ya para bupati. Kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan. Kalau yang mau lari aja, nggak apa-apa ya. Copot langsung. Mendagri bisa ya di prosesnya di bisa ya. Itu kalau tentara itu namanya desersi itu ya. Dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah. Waduh, itu nggak bisa tuh. Sorry itu. Puluhan siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Merdu, Kabupaten PD Jaya Aceh memohon kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membangun kembali sekolah mereka yang hilang diterjang bencana banjir bandang dan tanah longsor. Bangun rumah kami Puluhan siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Meredu, Kabupaten PD Jaya, Aceh memohon kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membangun kembali sekolah mereka yang hilang diterjang bencana banjir bandang dan tanah longsor PD Jaya. Hampir 2 pekan bencana banjir bandang dan tanah longsor menerjang Aceh.
Kondisi tersebut melumpuhkan seluruh aktivitas warga, salah satunya seperti yang dirasakan pelajar Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Meredu, Kabupaten Pd Jaya. Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Meredu yang terletak di Desa Senong menjadi salah satu sekolah yang hilang tanpa jejak akibat bencana banjir bandang. Sekolah yang menjadi harapan siswa di Desa Senong kini lumpuh total. Proses belajar mengajar pun dihentikan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Saat ini puluhan siswa dan siswi madrasah terpaksa tinggal di pengungsian yang menjadi desa terisolasi di Kabupaten Pd Jaya dan mereka berharap bangunan sekolah bisa segera dibangun oleh pemerintah. Dari Pd Jaya Aceh, Sukri Sarifudin, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Energi Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut pasokan LPG di Aceh akan kembali normal pada Minggu malam. Pernyataan ini disampaikan Bahlil di Bandara Sultan Iskandar Muda saat mendampingi kunjungan Presiden Prabowo ke Aceh pada Minggu pagi kemarin. Menurutnya kelangkaan LPG di Aceh dalam beberapa hari terakhir akan segera ditangani dengan mendatangkan pasokan LPG melalui jalur laut dan ia menginstruksikan LPG untuk mengambil dari depo terdekat. LPG sekarang hari ini juga kami akan memutuskan untuk mengambil yang terdekat agar LPG tidak terjadi pengantrian. Seperti contoh di Sumut. Di Sumut itu yang tadinya dari Dumai kita alihkan ambil dari Sumatera Barat. Nah sekarang sebentar sore insya Allah sudah ada solusi untuk persoalan LPG di Aceh. Berlahan ya, berlahan kita akan selesaikan. Pak Dirut Pertamina juga sangat siaga betul dengan tim yang ada ya. Selain memastikan stok LPG aman, pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Bahlil Lahadalia juga mengatakan listrik di sebagian wilayah Aceh akan kembali normal pada kemarin malam. Tapi alhamdulillah PLN dengan SDM proaktif terus melakukan sigap dan terutama di daerah Biren itu yang menghubungkan antara Arum, Biren, sebagian wilayah kabupaten dan Banda Aceh. Nah sebagiannya sudah jalan, laporan dari tim dan dari Pak Dirut PLN sudah mencapai 80% dan insya Allah malam ini itu sudah mencapai 93-94% malam ini. Tapi insya Allah malam ini. Pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik mengumumkan bahwa izin untuk mengelola lingkungan bagi 8 perusahaan telah dicabut karena diduga menjadi penyebab utama bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keputusan ini dibuat setelah penyelidikan mendalam menggunakan analisis gambar satelit yang memperlihatkan kerusakan besar pada hutan di dekat lokasi bencana. Tahun 2025. Hilangnya pohon di area seluas 50.000 hektar mengganggu kemampuan hutan untuk menyerap air hujan hingga menyebabkan banjir bandang dan longsor yang merenggut ratusan nyawa. 8 perusahaan yang izinnya dicabut beroperasi di berbagai bidang seperti pemanfaatan hutan, pertambangan, PLTA, dan perkebunan. Mulai hari ini akan menarik kembali semua persetujuan lingkungan dari dokumen lingkungan yang ada di daerah-daerah bencana. Kemudian selanjutnya kami juga minggu depan sudah mulai memanggil entitas-entitas yang kami indikasikan berdasarkan kajian sementara dari data satelit berkontribusi memperparah dari bencana banjir ini. Jadi kami telah melakukan surat panggilan. Jadi hari Senin kami harap mereka datang untuk. Banjir bandang dan longsor Sumatera telah merenggut nyawa ratusan orang. Ya, peristiwa itu tak hanya tamparan atas kelalaian manusia terhadap alam, tetapi juga sebagai peringatan keras bahwa saat ini Indonesia ada dalam cengkraman bencana ekologis yang nyata.
Longsor dan banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera hingga Sumatera Barat menjadi tragedi besar kemanusiaan di penghujung tahun ini. Ratusan nyawa menjadi korban, triliunan rupiah melayang, seluruhnya hilang tersapu bencana. Duka dan air mata korban menjadi alarm keras bahwa bencana ekologis nyata adanya. Sudah lama Indonesia terlena hingga tak sadar di tanah Rencong, Sumatera Utara dan Sumatera Barat 1,4 juta hektar hutan perlahan lenyap. Hanya dalam waktu 8 tahun hijaunya pepohonan penyangga hidup manusia kini berganti dengan 631 perusahaan. Mulai dari perkebunan sawit, pertambangan, bahkan hingga pembangkit listrik. Jutaan hektar hutan musnah sudah akibat penebangan pohon besar-besaran. Kehancuran alam diperparah dengan aktivitas pertambangan emas yang merusak hulu daerah aliran sungai atau das. Ketika alam sudah tak mampu lagi menahan curah hujan, maka kehidupan makhluk hidup menjadi taruhannya. Sungai meluap, kampung tenggelam, bahkan potongan pohon bekas gergaji hanyut ke permukiman. Yang jelas dari temuan tim di lapangan ada berbagai jenis kayu, namun kita dapati ada beberapa yang ada bekas potongan dari senso ya. Itu yang akan kita dalami. Dengan keberanian dan ketegasan, manusia masih punya kesempatan untuk menghentikan laju kerusakan alam. Namun bila terus-terusan menyalahkan alam, maka bersiaplah dengan kehancuran jutaan hektar paru-paru bumi yang akan jadi warisan pada generasi mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Operasi militer terus berlanjut. Tentara Israel melemparkan gas air mata ke sebuah toko kelontong dan menganiaya sejumlah warga Palestina. Ya, jangan ke mana-mana, iNews Today akan segera kembali.